lagi tuh semangat terus. Kalau gue sih 5 game pakai. Pakai ya. Siapapun pemenangnya pakai lah 5 game. Betul, karena udah main mentalitas juga ya. Betul. Dan akhirnya kita akan melihat bagaimana Geek kembali dengan poros trio mid mereka. Oke, kalau begitu Land of Dawn pun bersiap untuk menjadi saksi game yang keempat. Tak siapapun pemenangnya, jadi langsung saja Velodrome pada Suaraja. Wow. Wow. Sonic masih standby, rame banget. Iya, Geek ini nggak mau kalah dong. Diva Unity juga tuh gak mau kalah tuh, rame banget. Ini matahari udah agak turun soalnya. Matahari udah agak turun. Iya. Sebelahan malah sama kita ini. Hah? Lah, Bener juga. loh ini gak ada ya peperangan di area tengah lagi nih? Gak ada, gak ada. Oh, 3 episode doang. Ya ini karena udah improve ya dari keduanya. Geek yang nggak mau kemakan, Onyxnya juga nggak mau terlalu terburu-buru ya. Iya, jadi ya udah. Ya udah ya, oke. Dari settlement emblemnya juga kalau Rapture ternyata untuk Suns juga yang maksimalkan kembali bagaimana damage-nya. Fatal Season Hunter untuk Kairi. Sementara Ken ya dengan adanya satu buah Vitality dan juga satu buah Pull Yourself Together pula untuk Balois. Jadi ya bakal jauh lebih aktif nantinya untuk penggunaan flickernya juga. Yep. Penting lah itu. Penting lumayan soalnya kan dari flicker 120 detik jadi cuma 100 detik. Yep. Itu Ditambah kan biasa juga ada item-item seperti clearing time digunakan gitu untuk mempercepat lagi kan dari penggunaan ultimate-nya. iya, dari penggunaan ultimate ya. Jadi dari spellnya cepat, dari penggunaan ultimate juga cepat. Udah. Ya, apalagi kan kayak, enggak sih tadi chip ya yang sangat-sangat lebih ke fleeting time terus-terusan ya. Alright, tapi again ya Apoy kembali dengan sebuah hero powernya juga ditabrak. Oke, Divine Shock tapi dikeluarkan pula di area tersebut. Tapi ya, Kairi masih sabar, dia balik ke badan lagi. Ada Baloiski, udah tidak strike loh tadi. Nggak ancang-ancang ya. Udah ancang-ancang, ayo. Alright, tapi lihat Suyonya make it 15 kali win, 7 kali kalah. Berarti 22 game. 22 game. Sepanjang season 15 ini untuk make it dengan Suyo. Karena kan beberapa minggu awal dia pakainya kan kebanyakan Suyo. Bahkan sampai Suyo kegeser dia masih Suyo. Iya, Suyo terus. Tapi sekarang ada Kibo yang mencoba untuk bisa memberikan gangguan di area atas. Tapi ada Kairi yang udah standby pula. Melihat dari kejauhan apa yang terjadi di bawah. Alright, tapi masih ya. Waduh. Kiboy maju dengan 9 kali penggunaan. Itu dia, tidak strike ya, tapi barusan ada Nedor yang udah langsung dikeluarkan. Tapi totalnya berhasil diamankan oleh Baikin. Bahkan barusan, tempo sopletnya begitu baik. Mengakibatkan 2 player tumbang seketika. Dan sekarang, Gops, apa kabarnya? Gops, apa ceritanya? Gops Flicker. Oke, make it. Yap. Mau dikejar? Dan sekarang Maykins di area yang berbeda. Maykins tidak akan bisa lari. Alright, itu dia. 9 kali penggunaan badang untuk Kiboy, 100% win rate. Bukan cuma sekedar data. Bener-bener impactful banget dan ya. Package memang dapetin turtle dan akhirnya 3 poin kill yang dipegang sama Onyx tanpa adanya balasan sama sekali. Ini ngebuat akhirnya goldnya bisa dipegang oleh Onyx perlahan-lahan. Dan bayangkan bagaimana link hero scaling ini. Ini udah mulai makan dari early game-nya. 1-0-2, 100% berarti dari kill participation-nya. Terlalu berbahaya tadi ya. Iya. Pergerakan-pergerakan dadakannya itu loh. Satu kena stun udah, yang lain datang langsung. Ini Kang Nembok. Bukan nembok. Kaget. Jago banget nembok apa tadi gitu. Serem ya soalnya. Kayak flicker-flicker ngagetinnya itu loh yang kadang kita nggak duga-duga. Oke, tapi untuk Ikan mereka masih coba untuk tarik mundur dulu sembari menunggu Genziski punya damage. Tentunya untuk bagaimana nge-follow up apa yang bisa dilakukan oleh Baloiski. Yap. Karena midnya kan kembali ya, ini utility. Dan Sapero pun sudah diberikan makanan yang cukup tuh itu. Oke, kameranya dibiarin aja ya. Memang nggak terlalu banyak juga pergerakan menuju ke arah gold lane karena memang lebih berfokus tadi ke arah turtle yang ada di atas. Sementara kalau ngelihat dari Kenjiski-nya juga masih aman-aman aja, bahkan unggul level loh di atas dari Savero. Untuk secara laning dia masih aman dan juga dapetin beberapa tambahan EXP untuk di arah tengah tadi barusan. Yap. Karena sekarang yang akan mereka lakukan di area atas Gops masih 1v1 situation dan juga di tempat yang berbeda masih ada Mayem. Oke. Dan sekarang audience prediction-nya udah mulai bertambah ya untuk Geek Fam ya semenjak bounce back-nya juga mereka di game yang ketiga. Dan setup menuju ke turtle yang kedua sekarang sudah dilakukan oleh Geek Fam. Akankah ada kontes paksa dari Onyx? Yap, sementara itu tidak strike. Bahkan Tsunami Slam yang baru salah dibuang begitu saja. Nanti turtle-nya berhasil diamankan oleh Baikin. Bahkan sekarang Kibo yang langsung lencap seketika. Walaupun Baloiski harus bertukar nyawa di tersebut. Tapi setidaknya Sapero tadi udah menunjukkan bagaimana damage yang dihasilkan begitu mengerikan kali ini. Yap. Dan akhirnya kali ini pertukaran yang ingin dilakukan oleh Onyx masih belum berhasil ya. Turtle-nya masih didapetin sama Make It.
Dan juga pertukaran point kill antara Kiboi dan juga Baloiski. Sehingga kali ini dari gol yang tadi sempat dipegang oleh Onyx udah mulai disamakan kedudukannya. Again, kalau bicara tentang adanya poke damage, sama-sama Aboy punya burst damage yang cukup besar. Tapi masalahnya Sans, dia punya keunggulan dari satu buah range di atas sosok Paramis. Jarak loh. Jarak. Biasanya jarak ini malah bikin kesusahan. Apalagi dalam sebuah hubungan. Jarak kan ada singkatan. Apa tuh? Jarang ketemu. Pahit. Jarang ketemu jalan keluarnya biasanya, ujung-ujungnya rungkat. Nyari yang ada dekat. Ya gitu emang biasa ya. Oke. Lanjut lagi kita lihat di area tengah nih mereka udah mulai berkumpul 4 hero sekaligus loh tadi mendadak. Iya ini karena memang kalau dilihat ya sama lagi buat Geek Fam mereka membawakan hero-hero yang punya team fight. Dan lagi untuk Onyx tapi nggak sekarang dengan 2 split push powernya. Dia lebih memilih untuk menggunakan aja sosok Link untuk bisa dapetin beberapa space. Tapi yang pertukaran terjadi, turret yang hancur di arah atas dan bawah. Tadi balik tidak strike-nya gak kenal loh tadi. Hampir aja kehilangan momen balik di situ. Tidal strike ya. Tapi nahan juga untuk Tsunami Slam-nya apalagi flicker down keadaan cooldown sekarang. Gak akan terlalu terburu-buru tapi sejauh ini keadaan yang paling netral ya. 4 point kill buat Onyx ternyata gak ngebuat goalsnya swing jauh untuk mereka. Karena Geek Fam selalu bisa mendapatkan pertukaran demi pertukarannya. Yang satu ngambil ke arah point kill, yang satu ngambil 2 objektif. Aduh karena totalnya. Dan sesaat lagi juga total yang ketiga akan compact untuk Geek atau akan berbagi kali ini. Secara matchup hero di atas kertas harusnya Hyo punya keunggulan yang lebih ya. Untuk bisa mengontrol dari segi objektif turtle-nya juga. Walaupun secara level Kairi masih cukup mengejar. Karena beda objektif nih. Yang satu lebih ke turtle, yang satu lebih ke jungle-nya dulu. Oke, dan barusan ada Tsunami Slam yang langsung dikeluarkan begitu saja. Coba lihat pergerakan dari Ludwig tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Tapi zaman Force langsung dikeluarkan dan tertangnya berhasil didapatkan. Tapi tidak untuk Baloy. Yang kembali berhasil ditangkap oleh Badang. Bahkan sekarang Gobsnya malah mentok tadi sepertinya. Tapi Gobs masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Dan Kairi tidak akan bisa melepaskan itu semua. Dan sebenarnya udah bagus banget ya. Tadi apa yang dilakukan oleh Aboy menarik ke arah 2 pemain. Tapi dibalaskan keadaannya dengan terbentangnya remote manipulation. Again, Retribution is on point. Secara data mengatakan juga bahwa Suyo ini sangat-sangat handal untuk memegang konten objektif. Dan dia terlihat dengan adanya Perfect Turtle. Bisa didapatkan oleh Makids. Dan pertukarannya memang terjadi lagi sih. Onyx dan nyari trade-nya itu dari segi point kill-nya. Tapi gak boleh kayak gini terus-terusan juga untuk Geek ya. Iya. Karena mereka kalau kehilangan pemain mungkin jauh lebih banyak. Ataupun kayak tadi ada 2. Wah objektif mereka bisa habis lagi loh. Sangat. Respawn time menit segini kan udah mulai nih. Udah mulai cukup lah untuk bisa memberikan waktu. Orang bisa ngedapetin 1 taran, 2 taran mungkin. Jalannya lama kan. Gak ada yang benar-benar bisa menghantar juga dengan cepat kan. Kayak mungkin chip atau lori. Tinggal Onyx nih, tinggal manfaatin itu semua, ngerobohin satu persatu defense-nya beres. Dan Geek Fam mereka juga harus bisa nge-kate kayak tadi lagi sih. Di game sebelumnya mereka sangat-sangat berjalan sesuai dengan rencana bagaimana kating power yang mereka gunakan dengan adanya Netherrealm. Tapi ya ini lumayan ke counter juga dengan adanya remote manipulation yang cukup besar areanya dengan satu buah glowing one. Sekarang juga salah tersemat. Dan Kenjiski ini stack lethality-nya masih sedikit tertahan dan mungkin ini udah waktunya juga Kenjiski untuk join the fight. Oke. Sebentar sekarang Kenjiski mau tidak mau pun harus merelakan satu autopower bagian atas. Tapi Makids di bawah ngerubuhin innernya. Iya, ini lagi-lagi menjadi trade yang cukup bisa dilakukan juga oleh keduanya. Walaupun masalahnya sekarang trade-nya ke arah inner turret loh. Oke, ada satu Tsunami Slam. Tadi mengamankan ke arah Kiboi tapi sepertinya damage-nya kurang loh. Ya, nggak ada follow up secara pasti juga ya. Karena Kenjiski-nya tadi masih agak sedikit tertahan. Dan Makids juga sebagai harapan damage dealer follow up-nya ini masih sibuk di area orange buff setelah dapetin inner turret di arah bawah. Jadi sepertinya itu serangan yang belum siap kayaknya dari Geek Fam-nya juga. Tapi ya netral aja, gak ada kerugian yang cukup berarti juga. Apalagi Baloiski gak nge-trigger ke arah satu buah flickernya. Namun, Lord yang pertama secara quantity dan juga secara keunggulan untuk segi objektif ini lagi dipegang sama Geek Fam. Ya kan? Oke. Mereka mengungguli walaupun hitungannya masih ratusan ya. Iya tapi Gob, flicker. Akankah ada pergerakan dari Gobs yang cukup signifikan hingga membuat mereka berhasil menangkap satu player. Tapi Satya berhasil diamankan, tidak ada lagi satu pengontrol area yang cukup besar. Tapi Aboy berhasil diusir. Hanya saja Aboy memiliki respawn time yang cukup cepat. Tapi Kenjiski-nya masih berhasil flicker ke tempat yang jauh lebih aman. Hanya untuk sekarang tidak akan menjadi waktu yang lama. Karena Kairi tadi berhasil menjadi sampai di sana begitu baik. Tapi sampai satu terakhirnya
Sapphire pun down. Tidak ada god laner dari masing-masing tim. Bahkan Top Kiboy pun berusaha untuk bisa selamat dari cengkeraman pemain Geek. Itu dia. Hero Power bukan sembarang Hero Power, 22 kali kemunculannya Make yang membawa dia menjadi Rookie of the Season. Bukan sembarangan, sangat-sangat penuh kalkulasi dan sangat-sangat mengetahui bagaimana targeting yang ingin dilakukan. Segala seluk-beluk mekanik untuk Suyo. Wah. Ini hatam sih Make. Selesai tadi itu ya. Dan mereka berhasil mendapatkan Kara Lord, mereka berhasil mendapatkan satu objektif penting lagi. Untuk bisa mendobrak pertahanan dari Onyx. Ya, dan kita tahu di dalam satu buah team fight ini yang ngebuat dari Aboy cukup kesulitan adalah Sans. Dan Sansnya tadi ditarget oleh Gops dengan begitu baik. Bahkan dengan satu buah Purify yang udah ke-trigger, dia tetap bisa loh. Jadi tadi menggendong, mengeramasi nih Sans. iya, mungkin tadi gue ngelihatnya niatnya adalah Gops hajar, lalu Iya. dengan momentum sedikit itu bisa dibanting nih. Oke. Bisa dibanting, tapi ternyata beda lagi konteksnya, Oke. beda lagi konsepnya tadi. Pemikirannya beda ya. Beda lagi loh. Alright. Tapi untuk sekarang, dari Lord yang pertama ya, Yep. ini sudah memang didapatkan juga oleh Big Fam. Tapi masih cukup tertahan juga tanpa bisa di follow up lebih jauh lagi oleh pemain-pemain dari Big Fam itu sendiri. Karena memang lumayan ke distract nih dengan Kairi yang sekarang sudah mulai coba untuk memotong adanya laju wave minion di area tengah. Topnya udah didorong juga Make kali ini clear yang dilakukan oleh Sun sepertinya tidak menolong juga untuk inner turretnya bisa dipertahankan. Tapi setidaknya mereka juga udah bisa mendobrak habis ya. Central defense dari Onyx. Water turret mid ya. Berarti area dari Purple Buff terbuka sesaat lagi dan itu dia. Akankah mereka tetap stay di area tersebut atau mereka akan merelakan dan juga memberikan terhadap Kairi. Tapi Aboy berhasil langsung dihancurkan ada 17 detik. Waktu respawn untuk Aboy itu sendiri. Tapi Gops maju ke area terdepan malah kehilangan momentum dan Gops pun dihajar habis-habisan. Gops sudah tidak bisa membantu rekannya lagi. Itu dia, dua pemain yang hilang dari Geek Fam di saat area dari Purple ingin dijaga oleh Onyx. Ini ngebuat akhirnya ada sedikit momentum yang bisa diciptakan juga oleh Onyx itu sendiri. Yap, Dan Geek, Keyboy loh tadi. mereka nggak boleh terlalu terburu-buru lagi sih. Kayak tadi Gopsnya juga agak sedikit ragu-ragu sepertinya. Karena mau gak mau tadi Kiboy emang harus nge-agresifin balik ya. Iya. Karena itulah yang bisa mengusir pemain-pemain dari Geek. Guna untuk bisa menjauh dari area Purple Buff. Alright. Dan so far kayaknya Purple Buff untuk Kairi masih cukup aman. Masih cukup aman, Yep. bahan bakarnya masih tidak langka ini. Oke. Dan juga Wishing Lantern ya untuk saat itu sendiri. Sementara Kairi udah jadi 3 item. Dengan satu buah Haspal dan Endless Battle-nya juga. Efek kritikalnya akan semakin mengerikan. Dan harusnya menuju ke arah Blade of Despair ataupun mau Malefic Rose. Juga gak masalah. Oke. Cukup ada main lagi dan mereka sepertinya berfokus ke dalam satu lane. Udah mulai ya. Ya. Nah ini, tinggal Gifam gimana caranya mereka bisa mengontrol lane jauhnya. Oke, kalau kita ngelihat tadi Make It sudah bisa membantu juga untuk split push power. Yep. Tapi secepat apa nantinya untuk sosok Suyo ini bisa join the fight dibanding Link kalau misalkan lagi megang lane jauh. Itu yang harus benar-benar diperhatikan juga oleh Geek Fam. Karena so far kalau memang lagi dari segi team fight, ini kuat banget buat Geek. Apalagi Make It sudah punya damage yang cukup besar juga. Gops juga melakukan targeting dengan cukup baik. Tapi Kenziski-nya agak sedikit tertahan. Sky Piercers yang masih belum maksimal juga. Yep, belum ada poin kill lanjutan. Iya, juga dia bisa bener-bener, iya kalau misalkan nggak kena tetes hit, dia kena tabrak Kena Kairi. tabrak, iya, kena Di paling usir. belakang belum tentu aman soalnya. Jauh banget lagi tuh. Benar. Oke. Oke, sekarang Gops kehilangan. Hey! Gops sudah menjadi beban kehidupan dari Lutfi. Lutfi-nya pun mau tidak mau ingin berusaha, tapi ternyata di tempat yang berbeda. Sampai dia berhasil diamankan Bang untuk sekarang. Ada sebuah hal yang mereka lakukan dan Samce pun menjadi korban. Kairinya masih berusaha untuk bisa kabur dan juga menyelamatkan diri. Namun di tempat yang berbeda, teman lihat pergerakan yang dimiliki oleh Kiboy di mana berada dirinya udah berhasil langsung mengeluarkan arah face crack-nya. Tapi tidak ada follow up damage. Malah membuat Kiboy lah yang menggila dan triple kill didapatkan. Mayday, Mayday, Make It is online. Triple kill lagi. Bisa diamankan dan terpisahnya team fight dari Onyx ini sangat-sangat bisa dimanfaatkan oleh Geek Fam itu sendiri. Oke. Game keempat ini akan menjadi Geek Fam kah? Karena sekarang berbondong-bondong melalui jalur bawah. Oke, masih ada Savero, tapi mereka berusaha untuk bisa langsung mengamankan ke arah satu base ini. Dan weapon pun sudah hilang. Nah, mereka masih memaksakan apa yang dilakukan oleh Geek. What? Maniac from Kairi. Satu aksi defensif yang membuahkan Maniac untuk Kairi. Sebuah miskalkulasi karena Savero juga udah dengan waktu yang spawn. Dibalikan keadaan one straight push untuk Onyx. Apa yang terjadi? Perhitungan seperti apa yang mereka lakukan barusan? Hanya ada Aboy seorang diri. Aboy berusaha untuk bisa mengamankan weapon tersebut, tapi ini waktunya untuk
Sonic bisa menutup match yang berhasil mereka menangkan. Sepersekian detik, sebuah keputusan untuk straight push di arah bawah ternyata membawa petaka dan membuat Geek Fam harus berjuang lebih keras di lower bracket.